21.4 budaya positif oleh saya sendiri, Jayati Ratnasari. Yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu semua karena sudah meluangkan waktunya. Kemudian yang selanjutnya izinkan saya untuk mengisi selama 1 jam ke depan ya Bapak Ibu, mohon kerjasamanya. Diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Salam guru hebat. Hari ini mari kita belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita ini, SD Negeri Semampe Pati. Konsep utama budaya positif yaitu ada 7 submodul. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. 6, keyakinan kelas. 7, segitiga restitusi. Baik, materi yang utama yaitu perubahan paradigma belajar. Pendidikan pada zaman kolonial Belanda dan pendidikan pada paradigma baru saat ini tentu saja sangat berbeda jauh, gitu Bapak Ibu. Kalau zaman dulu kita rakyat hanya diajari begitu menulis dan membaca seadanya saja dan untuk kepentingan kolonial Belanda. Namun sekarang kita mengacu pada pendidikan yang berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Jadi perbedaannya sangat mencolok sekali ya Bapak Ibu. Kalau dulu itu kita benar-benar belajar untuk berada, kita mengabdi pada berada, jangan gitu. Kalau sekarang semuanya untuk murid, demi kebahagiaan murid, demi kepentingan murid. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, biar tidak terlalu sepanjang, sepertinya Bu Lilis kok tadi jinglen maden papan tulis. Silakan Bapak Ibu bisa berdiri sebentar. Kita gerak-gerakkan tangan dan kakinya dulu ya. Monggo Bapak Ibu jumeneng nggih sebentar saja, hanya 2 menit.
mendorong menyalahkan diri. Yang ketiga, anak belajar menyembunyikan kesalahan. Yang keempat, dibuat oleh guru. Yang kelima, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Perbedaannya dengan konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi yaitu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Yang kedua, mendorong kepatuhan. Yang ketiga, anak belajar taat peraturan. Yang keempat, dibuat oleh guru dan murid. Yang kelima, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Perbedaannya lagi dengan restitusi adalah murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, mendorong disiplin positif. Yang ketiga, anak belajar memecahkan masalah. Yang keempat, dibuat oleh murid. Yang kelima, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Dari ketiga dari ketiga ini, mana yang biasanya kita terapkan, Bapak Ibu? Jujur, tidak apa-apa. Hukuman. Bu Lilis sering melakukan hukuman. Bahkan saya sendiri juga jujur, sebelum saya mempelajari modul ini, saya sering sekali memberikan hukuman pada murid. Tidak mengerjakan PR, kerjakan 50 kali. Benar. Tapi ternyata itu tidak berdampak baik, Bapak Ibu. Mungkin dia memang disiplin, dia memang patuh, tapi hanya pada saat itu. Efeknya apa? Dia akan ingat nanti ketika naik kelas, ketika naik tingkat SMP, SMA, bahkan sampai dewasa, dia akan ingat saya pernah dihukum oleh Bu Jayanti seperti itu. Efeknya. Nah, kelihatan atau tidak ya, Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi. Di sini saya memiliki beberapa kalimat. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi, menurut Pak Yusuf, konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang selanjutnya, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Termasuk konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam belajar untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat dan tidak diizinkan bermain oleh guru PK karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk
konsekuensi nggih Bapak Ibu, bukan hukuman. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu contohnya gini Bu. Anak-anak ya, kenapa kok mereka patuh? Kenapa mereka mematuhi aturan? Karena mereka takut jika dihukum. Nah, itu maksudnya adalah motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik itu yang berhubungan dengan luar. Dia mendapatkan motivasi dari luar. Takut agar tidak dihukum. Dihukum itu kan yang menghukum otomatis orang lain ya, berasal dari luar. Nah, itu motivasi ekstrinsik. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Contohnya gini, si anak dia mengerjakan tugas dengan baik, terus belajar dengan giat agar mendapat nilai 100. Kalau dia mendapat nilai 100, dia akan diberi hadiah oleh orang tuanya. Nah, hadiah itu yang merupakan motivasi ekstrinsik karena berasal dari luar dirinya, yaitu dari orang tuanya tadi. Itu baik, sudah baik daripada motivasi yang pertama. Dia takut ketika mendapatkan hukuman. Yang kedua itu satu tingkat di atasnya, tapi masih belum baik karena motivasinya berasal dari luar. Kalau berasal dari luar, itu bisa saja dia tidak bertahan lama, dia tidak berlangsung lama. Tapi kalau yang ketiga, motivasi intrinsik itu berasal dari dalam dirinya. Dia sadar betul akan nilai-nilai yang dipercaya. Yang selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka akan memilih untuk melakukannya. Nah, itu yang kedua tadi Bapak Ibu, motivasi intrinsik yang berasal dari penghargaan. Sebenarnya penghargaan itu adalah hukuman secara positif ya. Kalau hukuman itu kan menimbulkan cedera fisik atau cedera mental ya, tapi kalau penghargaan itu sebenarnya dia positif, tapi itu merupakan hukuman karena si anak ini dia bertanggung jawab karena menginginkan sesuatu, tidak ada pada dirinya seperti itu. Jadi sebenarnya penghargaan itu hukuman. Alfred Kohn dalam Punish of Reward tahun 1993 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya.
Mohon maaf Bapak Ibu, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta akan kehilangan motivasi dari dalam. Dia akan ketergantungan, maksudnya Bapak Ibu. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya, dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Maka itu sekarang tidak ada yang namanya ranking ya Bapak Ibu, dari 1, 2, 3 atau bahkan ranking 1 sekalipun tidak ada yang ranking, karena itu menyebabkan ini tadi mental anak ya. Jadi anak yang merasa rankingnya di bawah itu akan istilahnya dihukum lah, dia malu, seperti itu Bapak Ibu. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, yang kelima penguasaan. Saya memiliki satu contoh kasus kebutuhan dasar manusia. Saya bacakan ya. Ibu Ambar adalah guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Beliau sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Kebutuhan apa yang Doni sedang ingin ungkapkan pada kasus ini, Bapak Ibu? Coba. Jadi gini Bu, intinya di suatu kelas itu ada satu anak yang minta bekal makanan dengan paksa. Minta bekal makanan dengan paksa teman-temannya. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin ia tampakkan? Perhatian. Kebutuhan saya slide-nya ini ya, 5 tadi ya. Perhatian, penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, bertahan hidup. Masuk yang mana kira-kira Bapak Ibu? Masuk? Ya? Kasih sayang. Coba menurut saya yang nomor 2 kasih sayang. Alasannya? Ya karena dia misalkan kalau di rumah dia itu kan kemungkinan kurang kasih sayang dari orang tuanya, jadi dia ingin perhatian yang lebih ke teman-temannya. Terima kasih Bu Fitri. Nggih, bisa Bapak Ibu, karena dia caper ya Bu ya, biasanya saya dia caper, dia butuh kasih sayang, bisa. Kasih sayang bisa masuk kebutuhan dasar kasih sayang, dan menurut saya yang nomor 1 juga masuk Bapak Ibu. Karena gini, kan kita tidak tahu ya anak itu dari rumah sudah seperti apa, kita tidak tahu. Jangan-jangan dia memang di rumah belum sarapan atau bapak ibunya tadi kurang kasih sayang. Nah itu karena dia butuh bertahan hidup, makanya dia minta jajan teman-temannya seperti itu. Ada kasus lagi, Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang
dia terpenuhi. Jadi intinya ada satu anak yang merasa dia tidak disenangi oleh guru, mungkin seperti itu ya. Nah sampai rumah dia mengadu pada ibunya, termasuk kebutuhan dasar apa yang ingin dia tunjukkan pada kasus ini. Bu Iris bisa? Kasih sayang Bu. Kebutuhan Kasih sayang. Alasannya? Alasannya mungkin karena anaknya pas di sekolah anaknya agak jahil, bisa juga. Terus gurunya, kita kan sebagai guru kadang itu pasti marah kalau menegurnya itu tidak bisa menasihati dengan baik, tapi kadang kita terus benci, terus marah gitu. Ya terima kasih Bu Lilis, saya sepakat. Guru yang menegur anak itu bukan berarti dia tidak sayang ya, justru dia sayang. Nah anak kan mungkin persepsinya berbeda. Bu Rani benci sama saya, padahal tidak seperti itu. Nah keesokan harinya Bu Rani bisa mendekati si Dinda ini, memberi pengertian, lalu menyebarkan kasih sayang yang merata kepada seluruh siswa. Tentu saja. Yang selanjutnya, nah ini juga ada beberapa kasus. Contoh, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak selalu jadinya. Kebutuhan apa yang ditampakkan pada kasus ini, Bapak Ibu? Saya tampilkan lagi. Tidak boleh nyanyi-nyanyi, padahal kan tidak semua anak ketika belajarnya sama ya. Ada yang bisa masuk kalau pas nyanyi-nyanyi, ada musiknya malah masuk, ada yang harus tenang sekali. Nah si ibu guru ini mengatakan kira-kira kebutuhan apa yang sedang dia tampakkan? Kebebasan dan kesenangan, karena dia senang lagu, senang musik, dan dia ingin bebas, tidak harus terkekang oleh si ibu guru ini. Yang kedua, guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ada anak yang seperti itu? Ada. Biasanya di kelas rendah ya, kelas 1, aku pakai jepit rambut baru, kok ibu guru nggak nyapa sih? Gitu, dia pengen caper. Nah, kebutuhan apa yang ingin dia tampakkan? Kasih sayang bisa, kesenangan juga bisa. Selanjutnya, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru doang. Kebutuhan apa yang tampak, Bapak Ibu? Kebebasan bisa? Bisa aja bosan. Pokoknya pembelajaran itu yang asik, yang menarik, dia pengen bebas, dia pengen berkreatif. Nah selanjutnya, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah bu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas, ada anak gambarnya nggak rapi. Nah si bu guru ini malah dilihat kayak ini lucah, nggak rapi, contohnya kayak gitu. Kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Penguasaan, ya tepat sekali. Nah kita cek jawabannya ya Bapak Ibu. Betul, yang ini tadi kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, penguasaan. Yang selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, membuat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan pada diri sendiri. Nah ini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Yang pertama, motivasi ekstrinsik, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, berasal dari luar dari dirinya. Yang kedua,
Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, ini merupakan motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Ada dua jenis motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu motivasi ekstrinsik dan yang kedua motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum atau menghindari hukuman. Yang kedua, murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan beberapa hadiah atau pujian dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dari dalam dirinya. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada dua Bapak Ibu. Yang pertama hukuman. Hukuman itu adalah suatu yang menyakitkan, suatu yang tidak nyaman, suatu yang memaksa. Murid menjadi takut, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Yang kedua penghargaan atau hadiah. Ini satu level di atasnya, satu tingkat di atasnya. Namun penghargaan ini belum efektif. Dia merusak hubungan, sifatnya iri. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Yang selanjutnya, merampas hak menghargai dirinya. Nah, ini betul sekali ya Bapak Ibu, hukuman itu sangat menyakitkan dan hukuman itu merasa tidak nyaman, menjadi rendah diri, dan yang pasti akan selalu diingat sampai kapanpun. Saya saja dulu sedikit cerita, karena dulu di SD saya pernah dihukum dan saya ingat sekali bapak gurunya siapa, karena hal apa, dihukumnya seperti apa, itu saya masih ingat betul. Jadi sangat tertanam pada ingatan kita kalau hukuman. Saya memiliki satu video. Coba kita perhatikan. Terlihat ya Bapak Ibu?
video ini bisa apa yang dapat kita ambil pelajaran dari video ini? Bisa minta tolong Bu Uli? Baik, untuk dari video yang sudah diperlihatkan sama Bu Yani tadi bisa kita ambil bahwa ternyata kita perlu bertabayun atau tidak langsung ngejudge bahwa ternyata ada sebab si anak tersebut telat. Jadi dapat kita ambil pelajaran bahwa semua hal itu jangan selalu kita nilai dari apa yang terlihat, bahwa kita juga perlu bertanya terlebih dahulu apa yang menyebabkan anak tersebut bisa telat. Jika di video tadi yang ternyata anak tersebut merawat kakaknya terlebih dahulu. Itulah pentingnya kita bertabayun atau mencari sebab atau akibat anak tersebut melakukan hal yang menyebabkan anak itu melanggar aturan. Terima kasih Bu Uli. Apa namanya tadi Bu? Bertabayun. Bertabayun. Cek. Iya, namanya bertabayun Bapak Ibu. Kalau dalam Islam namanya bertabayun. Tidak boleh suzon gitu ya Bu ya. Karena kulit dulu agama jadi dari sudut pandang keislamiahnya. Tapi ini Bapak Ibu, ini dapat kita ambil pelajaran dari dua sisi. Yang pertama dari sisi si anak. Jadi walaupun dia dihukum, walaupun dia dipukul secara terus-menerus berada, tapi dia tetap melakukan tugasnya, kewajibannya, yaitu tadi mengantarkan si kakak atau si kakek tadi ya ke rumah sakit karena kakeknya tidak bisa berjalan, dia tetap seperti itu. Ada nilai kemanusiaannya dan tanggung jawab. Yang kedua, dari sisi si bapak guru. Jadi walaupun bapak guru ini udah seuzon, udah bertabayun, tidak bertabayun, sudah seuzon sama si anak, tapi dia tidak malu untuk mengakui kesalahannya. Dia minta maaf si anak, dia menangis, dia memeluk si anak seperti itu. Yang selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu yang pertama konsekuensi.
membuat rasa bersalah, berceramah, mengatakan biasanya ibu kecewa, kamu kok seperti ini, bagaimana seharusnya kamu seperti ini. Nah, itu membuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ini guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Yang selanjutnya sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan
sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren tidak menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kami perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, itu adalah video contoh-contoh perbedaannya sudah terlihat sekali nih Bapak Ibu, sangat mencolok sekali di mana posisi kita sebagai penghukum itu cenderung suaranya keras, cenderung galak, emosi seperti itu ya, berbeda sekali dengan yang tadinya membuat rasa bersalah, dia agak gurunya agak memelas, merasa si anak itu harus merasa bersalah. Nah, ini juga biasanya saya terapkan gitu di anak-anak kita. Selanjutnya sebagai teman, monitoring, dan manajer. Sangat terlihat sekali ya Bu, Bapak. Yang mana kira-kira yang paling baik yang bisa diterapkan pada anak didik kita? Yaitu posisi sebagai manajer. Nah, ini penghukum. Seseorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti
kebersihan bisa. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas 6 yang baru saja kemarin saya buat, Bapak Ibu. Karena tidak terlalu jelas, saya bawakan ininya. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas jelek ya, Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini yang membuat adalah anak-anak sendiri. Jadi pertama saya sebarkan post-it satu-satu, anak mengungkapkan apa yang instruksinya gini. Menurut kalian apa yang baik untuk kelas kita? Kita mau jadikan seperti apa kelas kita? Oh, kelas kita dijadikan bersih. Jadi nanti anak akan menulis 3 bulan buang sampah sembarangan, atau piket tepat waktu, atau jangan makan di kelas gitu. Nah, anak-anak mengungkapkan keyakinannya kelasnya masing-masing, keyakinannya sendiri-sendiri, prinsipnya sendiri-sendiri. Nah, dari itu kebanyakan anak-anak itu lebih sering menggunakan kata tidak atau jangan terlambat, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah, itu adalah tugas kita yang kita simpulkan, kita ubah menjadi sebuah keyakinan. Karena sebuah keyakinan tidak boleh ada kata jangan dan tidak, namun sebuah kata-kata positif seperti tadi, disiplin, kompak dan saling membantu, menghargai, bertanggung jawab, datang tepat waktu, salam dan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, bersikap dan berperilaku jujur, menjaga kerukunan dan orang yang menghormati orang yang lebih tua. Nah, keyakinannya seperti ini. Kemudian ditempel satu-satu dan ditandatangani oleh seluruh warga kelas, yaitu anak-anak dan wali kelasnya. Yang selanjutnya, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yaitu menguatkan dan fokus pada solusi, fokus pada karakter, bukan tindakan, bukan menebus kesalahan atau namun belajar dari kesalahan, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang selanjutnya ini adalah segitiga restitusi, Bapak Ibu. Yang pertama, kita memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas. Yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Perbedaannya adalah, ini adalah contoh kasus murid yang terlambat datang ke sekolah. Jika kita memberi hukuman, murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Guru marah-marah terhadap murid sehingga murid menjadi takut. Murid disuruh untuk menulis, saya tidak akan datang terlambat lagi sebanyak 100 kali. Jika itu termasuk konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya, kemudian guru membantu siswa menyelesaikannya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Ibu dan Bapak, Pak Manajer, Mengapa itu? Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Soal banget, saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu kan? Iyalah,
Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi seolah-olah kita mendukung apa yang dilakukan oleh siswa. Tidak apa, semua orang itu pasti melakukan kesalahan. Lalu validasi tindakan yang salah, oke, kamu terlambat, tapi oke, kamu tidak mengerjakan PR, tapi kamu tidak terlambat kan. Jadi masih ada sesuatu yang positif dari dalam diri siswa. Yang selanjutnya, menstabilkan identitas. Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang lebih sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahannya. Validasi tindakan yang salah. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan memahami bahwa setiap orang pasti akan melakukan terbaik di waktu tertentu. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk lagi dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu dan sebagainya. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah mencapai langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal dan sebagainya? Alhamdulillah sudah selesai. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada yang tidak ditanyakan atau didiskusikan terkait restitusi mungkin ya, atau pembenahan hukuman yang seringkali kita lakukan di kelas kita, atau ada yang mungkin ada yang ingin sharing pengalamannya? Baik, jika tidak ada, alhamdulillah sudah selesai di sharing saya diskusi kita mengenai budaya positif. Selanjutnya saya tutup. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja atau tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Oke. Anak-anak, sebelum kita nanti belajar bersama Bu Yanti selama 1 tahun, kita akan membuat suatu keyakinan kelas namanya. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai yang kita anggap baik, yang menurut kita baik, menurut kalian dan menurut Bu Yanti baik, yang akan diterapkan di kelas kita. Nah, nilai-nilai itu nanti kita diskusikan, kita bareng-bareng membuatnya dari kalian, menurut kalian, lalu menurut Bu Yani juga, nanti kita dijadikan satu seperti itu. Paham, anak-anak? Oke, sekarang Bu Yani punya ini namanya post-it. Nanti kalian tulis 1 nilai saja yang kalian anggap baik, yang akan kita terapkan di kelas
punya makan kelas? Apa buktinya? Karena di kelas ada guru, ada jam belajar, yang sedang melakukan pelajaran, yang sedang ngajar, masa kalian makan di kelas? Makanya kan kan satu menghormati orang yang lebih tua. Ya, ya. Saya sudah masuk ya, karena kita juga punya kompak dalam diskusi bersama kan, kerja sama. Membuat sama, dimakan sama. Kerja juga bisa ya. Menghargai guru yang sedang menjelaskan. Bersikap jujur. Menjaga kerukunan. Membantu teman yang sedang kesulitan. Kerja sama. Bisa. Jangan menuduh hikmat orang tua. Hormat dan santun. Tidak membuli teman. Apa? Enggak. Jangan teman kamu. Mandiri. Tidak boleh memori. Tidak mencela. Tidak mencela. Kalau misalnya tidak mencela teman, hanya ada orang. Tidak pada semua orang, tidak mencela baik itu yang tua, tapi yang muda. Pakai. Bukan? Sebelum masuk kelas, salam dulu. Iman dan apa? Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Iman dan apa? Tidak membeda-bedakan. Apa? Menghargai saya. Tidak berbohong kepada guru dan teman kelas. Nilai-nilai yang sudah kalian buat ini sudah masuk ke dalam nilai-nilai kebersihan yang ada. Sekarang ini betul semua ini kelas 19 dari kalian ini betul semua. Tapi kita simpulkan lagi. Nah, ini kan ada 4, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 3. Kita simpulkan jadi satu kata. Oke? Iman dan takwa sebelum masuk kelas salam dan berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Kita simpulkan menjadi apa? Salam dan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Oke, datang tepat waktu. Udah cuma satu ya. Datang tepat waktu. Kedua, kompak dalam diskusi, membantu teman yang sedang kesulitan. Jadi apanya? Jadi apa? Nilai kerjasama? Bisa. Membantu teman yang sedang kesulitan. Kompak dan saling membantu. Bisa ya? Dan saling kebersihan, melaksanakan piket dan menjaga kebersihan. Bisa ya? Menjaga